Cek. Cek.
dosa kita dan mengatasi semua pergumulan kita. Yang kemarin Haleluya, Allah yang kudus. Haleluya, Bapa yang kudus. Terpujilah Bapa yang kasih bagi kami. Lewat kasih-Mu Tuhan, kami senandungkan dalam pujian kami terhadap
penting itulah Tuhan, cara Tuhan untuk meneruskan benar seperti firman-Mu Tuhan, seperti apostol-apostol yang memberitakan tidak terselidiki kasih-Mu Tuhan Yesus, tidak terukur kasih-Mu, termasuklah Tuhan bagi kami umat-Mu yang sudah ada di Cimindini. Justru itulah kami Tuhan datang beribadah, kami bersyukur, ikut kami merayakan Engkau tersalib 2000 tahun yang lalu. Dan juga Tuhan, kami sudah diajar Tuhan di dalam firman selama ini bahwa kami adalah sehilapan sewujud denganmu. Berarti umat-Mu juga Tuhan ada tersalib itu sebenarnya. Bagaimana salib datang kepada umat-Mu itu? Masing-masing kami mengerti di situ. Salib itu biar bebas kami mengatakan Tuhan, sama kami seperti-Mu, satu di dalam kematian, satu di dalam kehidupan, bertemu dengan-Mu. Sampai lewat mulut kami Tuhan mengatakan Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang kudus, Allah yang memperhatikan, Allah yang menebus kami. Jadi kami mengatakan, ya Bapa, inilah anak-Mu, aku yang ada di sini. Berkati beri pengertian bagi kami. Salib yang masing-masing umat-Mu menerima. Pengertian di dalam salib itu. Apabila Tuhan kami semua, kami sujud segambaran dengan-Mu, kami bersyukur, mengerti kami lewat pemberitaan firman yang disampaikan hamba-Mu selama ini bagi kami. Terima kasih Allah yang itu lewat Tuhan. Ibadah kami ini, ibadah yang merayakan hari menusamu bagi kami. Berkatilah semua kami apabila kami nanti pulang dari sini, kami bawa berkat-berkat, berkat doa kami kepada-Mu. Berkat yang Kau berikan bagi kami, membuka mata iman kami. Boleh kami selalu menyembah, bebas kami menyembah karena Tuhan memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sebabnya selalu kami bawa Tuhan. Hamba-Mu yang Bapak firman selalu Engkau pakai Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak Tuhan untuk penyaluran firman-Mu Tuhan, biar ada untuk berkat-berkat bagi umat-Mu yang ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan hadir dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Kemudian terpaku.
pada waktunya bagi kami Tuhan untuk berdiam diri, mempercayakan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami, kebutuhan kami, pergumulan kami kepada Tuhan. Sebab kalau Allah berfirman semua jadi, kalau Allah memberi perintah semua ada, tidak ada yang gagal bagi Tuhan. Yang diminta oleh Tuhan adalah percaya kami padamu. Terutama pada Jumat Agung ini kami mengenang kembali, merenungkan pengorbananmu 2000 tahun silam bagi orang-orang berdosa. Seandainya kau tidak rela mati, kamilah yang akan binasa. Tapi lewat pengorbananmu kau mengangkat kami dari lumpur dosa dan mempercayakan kepada kami hidup kekal keselamatan. Kami sudah selamat. Kami bukan mencari selamat, tetapi kami mengerjakan keselamatan kami sampai sempurna. Itu sebabnya kami siap mendengar berfirman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Salam bahagia bagi kita, salam sejahtera, selamat Hari Raya Paskah, memperingati hari kematian Tuhan Yesus sekitar 2000 tahun lalu. Di bawah dunia kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat 28. Sampai 30 saja. Yohanes 19 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Dia, "Genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencetukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah Dia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencetukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Aku haus, ya, tapi yang diberikan oleh manusia kepadanya adalah anggur asam, dan disebut racun, ya. Penderitaan atau puncak dari penderitaan Tuhan selama di dunia ini sejak lahir, ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah menikmati hidup selama di dunia ini. Coba bayangkan lahirnya di kandang domba. Siapa di sini yang lahir di kandang domba? Ada? Kalau bisa di rumah sakit yang termahal, di mana lahirnya di rumah sakit yang tersoal, berarti orang
memang begitu, akhir daripada tobat, ya, jadi begitu hina, ya. Nah, sudah. Jadi saat Yesus tersalib, ya, ini puncak penderitaan Yesus tersalib itu di bukit Tengkorak, atau Gunung Golgota. Gunung Golgota, tempat orang-orang yang dieksekusi mati. Jadi orang-orang yang dieksekusi mati itu disalib atau dihukum di bukit Tengkorak, Golgota. Jadi Yesus pun disamakan seperti penjahat, seperti penjahat. Padahal ada 6 pengadilan di dalam Tuhan Yesus. Ya, ada 6 pengadilan dijalani oleh Tuhan Yesus. Tidak didapati suatu kesalahan. Ya, baik Herodes, baik Pilatus, maupun mereka berkata tidak didapati suatu kesalahan. Jadi benar-benar Yesus benar, suci dan sempurna, supaya nanti dia bisa membenarkan orang berdosa, ya, kemudian menyucikan orang berdosa sampai orang berdosa menjadi sempurna. Sempurna artinya tidak bercacat, ya. Jadi Tuhan Yesus menjalani pengadilan, tapi tidak didapati suatu kesalahan. Dan saya sudah berulang-ulang menyampaikan kepada saudara bahwa orang-orang pada masa perjanjian lama itu, ya, kalau dia berbuat dosa, ya, maka dia harus membawa persembahan. Membawa persembahan, burung terukur kalau tidak merpati, ya, nah, terukur atau burung merpati itu paling rendah. Persembahan orang berdosa paling rendah, lalu nanti dibawa, ya, kepada imam, nanti imam persembahkan pada misbah pembakaran. Itu persembahkan, ya, panjangnya 3 hasta, ya, panjangnya 5 hasta, lebarnya berapa? 6 itu. Misbah pembakaran 7 itu. Panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, lebihnya 3 hasta. Ya, dan korban itu sama dipakai. Ya, 1,5 dari atas, 1,5 hasta dari atas, 1,5 dari bawah. Ya, di situ jalan-jalan, ya, disitulah korban itu dibakar dengan api sampai habis. Tinggal, jadi bisa berdulu, ya, lalu korban. Makanya Tuhan Yesus mati juga di tempat yang tinggi, ya, ya, di Gunung Golgota, di Bukit Golgota. Tapi bukan tidak cukup di bukit, masih harus ditinggikan di atas kayu bersama dengan dia disalibkan juga 2 penjahat ulung. Penjahat ulung yang memang setimpal dengan hukuman mati. Jadi 2 orang ini setimpal dengan hukuman mati. Tapi ketika Pilatus, Herodes memeriksa perkara Tuhan Yesus, mereka berdua berkata tidak didapati suatu kesalahan. Di pengadilan besar, ya, Pilatus dan Herodes. Pilatus itu hakim, ya, Herodes itu raja, tapi tidak didapati suatu kesalahan. Itu sebabnya ini saudara
korban yang sempurna, ya, korban yang sempurna. Lalu diarak oleh dia, tangan dipotong, diarak, dibawa ke bukit Golgota, ya, sampai di sana disalib dan dia di tengah-tengah. Ada satu penjahat pembunuh juga di sebelah kanan pembunuh, ya, makanya mereka layak hidup mati, ya. Nah, Yesus di tengah-tengah itu, ya, kemudian waktu disalib dia berkata, aku haus. Ya, bayangkan pergumulan tulipan semalaman, ya, kemudian cantik aja. Ya, rasa haus itu pasti, ya, waktu dia haus yang dikasih adalah racun. Ya, dia minum. Tapi kan racun yang dia setelah itu dia pun mati dan dia berseru lama sahabat, ya Bapakku, ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan? Itu saking jauhnya Bapak meninggalkan, ya, sebab dia sudah menanggung semua dosa umat manusia, ya. Lalu waktu dia berkata, Eloi, lama sabachthani, lalu kemudian dia menyerahkan nyawanya. Dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Jadi kalau mati itu, orang mau mati nyerahkan apa? Itu yang terakhir. Saudara tahu umur saudara? Gak ada yang tahu ya? Umurnya. Jarak manusia dengan maut hanya jadi kalau orang menghadapi kematian, dia harus berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Setelah itu dia mati. Lalu begitu dia mati, tirai di bait Allah. Ya. Tirai di bait Allah. Ada di situ. Di tas saya. Tirai di bait Allah. Jadi tirai itu pemisah antara ruang, ya, ruang kudus dengan ini tirai. Ini ruang suci, ini ruang robek. Jadi robeknya itu bukan begini, ya, bukan horizontal, tapi miring. Dia kunang, ya. Kemudian Alkitab mengatakan, kelihatanlah tanpa perjanjian. Kelihatan tahu saja. Ini tahu saja. Panjangnya 2,5 setengah, lebarnya 1,5 setengah, tingginya 1,5 setengah. Isinya itu mana, 2 loh batu dan tongkat Harun yang pernah bertunas berbunga berbuah. Jadi begitu dia robek, itu berarti sudah terbuka jalan. Sudah terbuka jalan kepada kesempurnaan. Amin. Amin. Jadi semua orang bisa sempurna. Ukuran kesempurnaan adalah kata. Apa ukuran kesempurnaan? Kata. Siapa yang tidak bersalah dalam berkata-kata, siapa yang tidak bersalah dalam berkata-kata, dia adalah orang sempurna yang bisa mengendalikan seluruh tubuh. Jadi kesempurnaan orang diukur dari apa? Apa
apa yang ada di dalam hati meluap lewat perkataan. Jadi perkataan itu harus diperbaiki, isi hati harus diperbaiki, ya, sedikit demi sedikit sampai nanti tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Kalau sudah sempurna setelah nanti seperti Henok. Seperti siapa? Henok. Bisa terangkan. Ya, bisa apa? Terangkan. Jadi dosa itu beban. Penghambat manusia terangkan itu dosa. Apa yang menghambat manusia? Tidak bisa terangkan. Dosa itu beban. Beban dosa. Saya pernah kata-kata sudah ada tiga itu beban. Berapa bebannya? 3. Masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Masa lalu udah beres semuanya, ya. Dan sekarang pasti akan datang hari esok. Beban manusia ditanggung. Tapi sesungguhnya dosa kita lah yang diikutnya, kelemahan kita yang ditanggung. Kita mengiranya digajak, dihukum oleh Allah. Padahal ketika Yesus diadili, tidak ada kesalahan. Tidak didapati suatu kesalahan. Baik Pilatus, baik Herodes memeriksa perkaranya, tidak didapati suatu kesalahan. Tapi ahli-ahli Taurat, musuhnya Tuhan dari sejak dulu. Jadi musuhnya Tuhan itu adalah orang-orang beragama. Orang-orang beragama, ya, tokoh-tokoh agama. Yang mencari Tuhan orang-orang tokoh agama, orang yang ahli Taurat, orang Farisi, imam besar. Ya. Nah, saudara, jadi Yesus mati itu untuk menebus dosa, ya, menebus dosa umat manusia. Jadi kalau umpamanya bisa ditebus dengan burung terkukur, dengan burung merpati, nggak usah Yesus datang. Nggak usah Yesus datang. Ya, tapi kita mengatakan ya, tidak mungkin darah binatang bisa menghapus dosa. Makanya Yesus rela memberikan nyawanya, dirinya mati di atas kayu salib, ya, mati di atas kayu salib tanpa suatu kesalahan, ya, tanpa suatu kesalahan. Jadi pengorbanan Tuhan adalah pengorbanan yang utuh, yang sempurna, ya. Sehingga kita tidak perlu lagi membawa persembahan kepada Tuhan, ya. Tidak perlu lagi membawa korban kepada Tuhan. Nah, contoh korban yang saya bilang tadi buat orang kaya tadi apa? Apa tadi korbannya? Lampu kasih 4, ya. Masih, ya, itu paling besar. Baru yang kedua tadi Pak. Domba, kambing ya, domba, kambing ya. Kalau kambing suka nanti, jadi kambing kan dimasukkan ke domba. Baru yang kedua, ya, burung terkukur kalau tidak berpati. Nah, ini korban. Orang kaya, lembu, orang sedang, domba, orang miskin, terkukur, atau burung. Tidak mungkin sama korbannya orang kaya dengan orang miskin. Jadi dari dulu sudah diatur begitu, ya. Orang kaya apa korbannya? Sedang, yang paling miskin itu terkukur, marpati. Nanti darahnya yang ditumpah.
korban ini kalau dibakar kemudian naik kepada Tuhan asapnya, maka Allah mencium, kemudian dapatlah panah, jadi berdamai kembali manusia dengan Allah. Ya. Nah kalau yang di sini yang dibakar beda. Ini sekali Pak. Kalau di sini yang dibakar bukan lembu, tapi getah rasa mala, mur, kemennya dibumbukan. Dan dibakar situ, kemennya, mur, getah rasa mala dibumbukan. Dibakar. Nah asapnya itu menembus tirai sampai ke ruang makus. Di sini Allah bertanya, ya. Nah, begitu dicium sama Tuhan, itu korban yang berbau harum. Kalau untuk sekarang itu korban yang berbau harum adalah hati yang remuk, jiwa yang hancur. Amin. Sebab semua tadi kemenyan, mur, kulit lokan, getah rasa mala itu semua ditumbuk habis. Lalu dibakar. Nanti asapnya menembus tirai. Kemudian Allah pun menjadi korban yang berbau harum. Ingat Hana dasar kepada Allah ketabernakan tidak kemasuci. Waktu dia menjadi imam besar, imam dia berdoa, dia datang ke tabernakel itu dengan hati yang hancur, dengan hati yang sehingga waktu dia menangis itu tidak terucapkan lagi dengan kata-kata, hanya dengan air mata. Ya, sebab penina menghina selalu menyakiti hati. Ya, karena penina ini punya anak. Ya, punya anak, tapi ini anak gak punya anak, ya, gak punya anak, selalu disakiti hatinya. Tapi jalan keluar bagi Hana adalah dia datang ke tabernakel, dia datang ke Silo. Ya, di situ ada imam yang menjadi pelayan. Waktu Hana berdoa dengan mulutnya komat kami. Mulutnya komat kami. Ya. Gak ada lagi terdengar suara. Hanya komat kami, tapi hati kami. Datang Imam Eli berkata, perempuan, lepaskanlah dirimu dari mabuk. Dari tadi kau doa, mabuk aja kamu. Tapi apa kata Hana? Ya, kepada Imam Eli dia berkata, hamba ini bukan mabuk anggur dan minuman yang memabukkan tidak kuminum, tapi aku memberikan hatiku, isi hati. Aku berdoa dalam kepedihan hati. Ya, dalam kepedihan hati. Hati yang begitu sakit. Ya, hati yang begitu sakit akhirnya tidak terucapkan lagi dengan kata-kata, hanya dengan air mata. Lalu Imam Eli berkata pula, Tuhan sudah mendengar doa. Lalu kemudian pulanglah dia mengandung, lahirlah manusia yang besar pada waktu itu. Namanya siapa? Saul. Jadi Saul itu lewat perguruan sekolah. Nanti dialah yang melantik, mentakbiskan, mengurapi Daud menjadi raja. Mana lebih besar? Yang mengurapi atau yang diurapi? Hah? Yang mengurapi. Mana lebih besar? Yang lebih besar yang mengurapi. Berarti Samuel ini termasuk Nabi besar. Makanya ada 1 Samuel, 2 Samuel.
pasti kata inilah, berkata inilah hasil. Amin. Hasil doa. Makanya kalau ada masalah selalu saya katakan berdoa. Tuhan berkata berdoa karena Tuhan hanya sejauh doa. Jangan saudara lari ke sana kemari. Nanti saudara kecil. Ya. Saudara kecil. Pernah cerita, pernah disampaikan kepada saudara. Jemaat Tuhan kepada gembala, kepada gembala. Jemaat ini kepada pendetanya. Ya, tentu ada yang perlu mungkin mau didoakan. Ya. Tapi si pendeta ini dia lihat begini, dia order itu. Jalan kaki. Kelihatan orang susah, itu bisa bagi hotel. Itu tuh. Itu pendeta ini. Ya. Langsung jemaat itu berkata, mulai sekarang saya tidak mau lagi. Tapi kalau orang yang punya mobil, punya apa uang, langsung pintu dibuka. Nah itulah manusia suka memandang rupa. Tapi kalau Tuhan tidak pernah memandang rupa, yang dilihat adalah hati kita yang sungguh-sungguh. Terutama waktu Jumat Agung ini, pasca ini, Tuhan mau lihat hati kita, rindu datang kepada Tuhan. Kalau kita rindu datang kepada Tuhan, maka Tuhan selalu membuka. Marilah kepada semua yang lebih lesu dan berpikiran. Boleh? Matius 11 ayat 28. Ya, boleh. Matius 11 ayat yang ke-28. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi semua orang yang letih lesu dan berbeban. Saya katakan akan saudara, itu beban manusia itu ada 3. Beban manusia ada berapa? 3. Masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Masa lalu, sekarang, hari esok pasti datang. Beban itu pasti datang. Tidak mungkin saudara tidak ada masalah untuk hari esok, pasti ada. Tapi Tuhan berkata, marilah kepadaku. Nanti Tuhan angkat segala beban kita. Amin. Tuhan angkat sehingga kita menjadi ringan, ya, ringan. Sehingga kita bebas nanti dari keranjang apa? Masih ingat itu di mana ya? Di mana? Mazmur 81 boleh. Ya. Mazmur 81 pernah tidak? Ada yang baru. Ayat 17. Mazmur 81 ayat yang ke-7. Nah, di sini kan 6. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari kelanjuran pikul. Ya, sekali lagi. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari kelanjuran pikul. Aku telah mengangkat beban dari bahu ditanggung jawab. Apa artinya bahu? Makin banyak anggota keluarga, makin besar tanggung. Kalau sendiri mah enak sudah. Enak sendiri. Kalau sudah 2, wah banyak tambah. Anggota keluarganya 7, jadi berapa itu? 7. Anggota keluarganya
9, ya, ada yang sampai 18 anak. Amin. Ini bukan bohong. 18 anaknya, belum bapaknya, ibunya. Kebetulan bapaknya polisi. Makasih 5 juta. Jadi kami 18 orang bersaudara. Semua itu. Jadi pagi-pagi itu 18 belum tambah lagi. Dia kan belum tambah. Bapaknya ibunya dia berapa itu 20. Ya 40. Dapat sekarang ada kami. Ada apa? Keluarga keren. Ya banyak lah. Luar ada. Ada yang 3, ada yang 5, tapi jangan banyak-banyak. Kalau saya cuma 3. Belum lagi Saya 13. 13. Almarhum sekarang baru meninggal kemarin. 13 ya? 13. Yang paling besar. Ya? Yang paling besar. Oh anak atau kali besar. Ya. Jadi 13 ya? 13 kemarin baru meninggal. Berapa meninggal? Sudah meninggal Oh udah meninggal. Belum bapaknya, belum ibunya, jadi 5. Ya polakannya dia Sudah punya anak berdua. sudah punya cucu semua. Anaknya. Puji Tuhan. Ya. Jadi kalau sekarang nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Nah, sudah. Jadi udah selesai tadi. Udah pembacanya. Mari kita baca dulu sekarang. Ya. 1 Petrus pasal yang kedua. Ya. 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya 18. Perhatikan, ini penderitaan Kristus sebagai teladan. Firman-Nya, penderitaan Kristus sebagai teladan. Ya. Ayat 18, penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhan, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Jadi Tuhan itu, bos itu, kepala itu misalnya ada yang ramah, ada yang keras. Jadi bukan tunduk hanya kepada yang ramah. Nah, ada bos itu keras, teriak-teriak, mencaci maki bawahan, tetap tunduk. Ya, terus berarti Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. jadi kasih karunia kalau seseorang menderita tanpa salah. Tidak harus ditanggung, tidak salah, tapi menderita itu kasih karunia. Terus berarti Kalau mendapatkan pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, ya dipukul karena berbuat dosa, tidak perlu dipuji. Ya, terus tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, ya menderita karena kebenaran, ya sampai dipukul terus. maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. ya lagi Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Jadi Yesus mati itu siapa? Kita. Untuk kamu. Yesus disalib untuk kita. Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu. Terus Dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. jadi ditinggalkan teladan bagi kita
supaya kita mengikuti jejaknya, bekas tapak kaki. Jejaknya itu maksudnya bekas tapak kakinya itu menderita tanpa suatu kesalahan. Terus perhatikan, Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. jadi Yesus itu mati memikul dosa kita, mulai dari pengadilan sampai ke Gunung Golgota, dan kemudian dipakukan di Bukit Tengkorak, Bukit Golgota, satu penjara di kanan, satu di kiri. Jadi di tengah-tengah itu maknanya seperti dialah rajanya, dialah kepala penjara. Padahal tidak ada suatu tidak didapati suatu kesalahan. Terus Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. jadi memikul dosa manusia, dipikul dan dipakukan di kayu. Tangan perbuatan, tangan itu perbuatan. Apa tangan? Perbuatan. Kemudian kaki itu perjalanan hidup kita, yang membawa kita kemana-mana. Malah sering kita melakukan dosa. Kemudian di kepala dikasih mahkota itu pikiran manusia yang berdosa. Kaki perjalanan, tangan perbuatan. Ya, kemudian kepala itu pikiran, lalu kemudian lambung, hati manusia. Hati lambung. Dari situlah memancar air dan darah. Air dan darah. Dan darah inilah yang mengampuni dosa. Makanya berkata, Bapa, ampunilah mereka. Kira-kira Allah Bapaknya dianggap. Ya, dan inilah korban. Alkitab mengatakan satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Yesus mati satu kali untuk selama-lamanya, untuk semua orang berdosa. Jadi dapat dipastikan orang masuk neraka bukan karena dosa, sebab semua yang masuk surga, hampir semua orang berdosa. Bisa mengerti kenapa orang masuk neraka? Karena menolak pengampunan. Bisa mengerti? Jadi masuk neraka sekarang banyak orang kenapa? Menolak pengampunan. Gak mau diampuni, gak mau terima Yesus. Padahal kalau kita terima Yesus, kita mengampuni dosa kita diampuni. Walau merah seperti kemisi, merah seperti yang kesumpah, putih seperti saya. Boleh terakhir ya, Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1. Yesaya 1 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Baiklah kita berperkara Baiklah kita berperkara kata Tuhan kepada orang berdosa. Terus sekalipun dosamu merah seperti kemisi, walaupun dosamu merah seperti kemisi itu termasuk yang terang. Terus akan menjadi putih seperti salju. putih seperti salju. Saljunya paling putih.
dari merah kermisi menjadi putih seperti salju. Itulah pengampunan pada kita. Terus Sekalipun bolang merah seperti kain sumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. ya, merah seperti kain kesumba mencolok dosa perbuatan. Mencolok, tapi Tuhan bisa ampuni, Tuhan melupakan. Amin. Sehingga putih seperti apa? Bulu domba, salju dan bulu domba. Ini yang terputih. Kain kermisi dan apa lagi Pak? Kain kesumba. Ini yang paling merah. Tapi Tuhan bisa ubah menjadi putih. Yesus mati untuk membuat kita putih seperti salju, putih seperti bulu. Mari kita berkata pada Tuhan. Lain tidak putih. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus air anggur dan roti ini, bukan uratan Tuhan, sehingga ini bukan anggur dan roti biasa, tetapi wujud dari pengorbanan-Mu, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, sehingga kami rasakan mujizat-Mu memulihkan kami di Paskah ini Tuhan, di Paskah 2024 ini. Kami mengalami pemulihan jamahan Tuhan. Kami merasakan uluran tangan Tuhan. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini tubuh Kristus? Minta ampun sejenak atas dosa. Setelah kita minta ampun, kita makan dalam kita angkat cawan darah Yesus dengan tangan kanan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam kita menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Sungguh besarlah kasih-Mu bagi kami. Dengan korban-Mu Engkau mengangkat kami sampai kami nanti masuk dalam kerajaan surga, tempat yang terindah, pintu gerbang mulia. Tidak ada lagi air mata, tidak ada penyakit di sana kematian. Selain kami bersuka cita dengan para malaikat kudus, dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami tinggal di sana selama-lamanya. Itu sebabnya kami mau bersyukur pada-Mu. Yang kekal adalah di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua pengorbanan-Mu. Yang terbaik Kau beri kepada kami. Hidup kekal Kau beri kepada kami. Keselamatan, langit yang baru dan bumi yang baru. Apapun yang kami berikan padamu tidak sebanding dengan pemberian-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah Engkau dan hidup kami menjadi milik-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat semua kemurahan-Mu, dan akan Engkau lanjutkan semua kebaikan seumur hidup kami. Penyertaan, mujizat, kesembuhan selalu menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita akan berbicara kita dalam satu kali untuk korban fellowship tabernacle di Surabaya. Akan kemudian nyanyian kemenangan.
doakan yang masih sakit Ibu Lydia, Opo Romando yang perempuan. Gembala dan sidang jemaat GBI Firdaus mengucapkan turut berduka cita atas dipanggil pulangnya kakak dari Bapak Yunus, ya, dan bapaknya Pak Ranto, ya, di Sumatera. Kiranya Allah memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggal. Dan Tuhan menyertai perjalanan pulang keluarga, ya. Ya, Minggu masih ada, ya. Sabtu kaum muda, ya. Sabtu kaum muda, Minggu masih ada, ya. Kita balik dulu. Selasa dan Rabu masih ada, ya. Selasa dan Rabu masih ada, ya. Kita berdoa buat yang sakit. Kami menundukkan diri di hadapan Tuhan, berdoa buat anak-anakmu yang masih bergumul melawan sakit penyakit. Kami tahu bilur-bilurmu adalah obat yang ajaib menyembuhkan segala sakit penyakit. Kami berdoa buat Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Juga Opo Romando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Begitu juga keluarga dari bapaknya Ranto, bapaknya Yunus yang sedang berduka di Sumatera. Tuhan berikan penghiburan kepada keluarga dan semua mereka dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, perjalanan pulang juga sertai tempat duka, kiranya penyertaan Tuhan menyertai mereka, rombongan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat semua anak-anakmu yang bekerja. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Buatlah mereka berhasil yang belum punya usaha pekerjaan. Berikan usaha pekerjaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Begitu juga keluarga Ibu Susan, Engkau berkati yang sudah berbuat bagi nama-Mu. Tentu Engkau mencatat segala perbuatan mereka kelak akan mendapat mahkota kehidupan. Bangsa yang besar dari Sabang sampai Merauke yang dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo Gibran. Tuhan berkati seluruh gubernur di Indonesia, bupati, wali kota, mustika kecamatan, kepala desa dan lurah tingkat RT dan berkati semua negara-negara konflik. Tuhan tetap kami doakan supaya ciptakan damai bagi mereka dan anak-anakmu pula membawa penyertaan Tuhan. Buatlah mereka berhasil dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Terimalah berkat di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Paskah Tuhan.